Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak semua? Semoga anak-anak selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan lupa bersyukur supaya nikmatnya ditambah sama Allah, dan jangan tinggalin sholat 5 waktu karena nanti amalan yang pertama dihisab di akhirat adalah amalan sholat. So, kalian jangan tinggalin sholat, tetap tunaikan sholat. Kalau yang perempuan ada liburnya tuh karena haid, tapi yang laki-laki nggak boleh mangkir untuk melaksanakan sholat. Nah, hari ini Bu Uswa akan mengangkat tema tentang gimana sih Bu caranya supaya anak itu nggak sering dimarahin selama daring. Nah, kenapa kalau Bu Uswa ngangkat tema ini? Karena tema ini tuh, masalah ini tuh sering muncul, sering banyak banget yang bilang kalau sering berantem sama orang tua. Akhirnya tema ini akan Bu Uswa angkat pada pertemuan bimbingan konseling hari ini. Nah, emang apa aja sih yang ngebuat terjadi perdebatan antara orang tua dan anak? Nih contohnya yang pertama, ini timbul nih perdebatan nih, ini nggak habis-habis nih perdebatan kayak begini nih contohnya kayak gini. Fulana tolong beliin ibu garam. Nah si Fulana jawab gini, nanti bu bentar lagi. Dah diam ibumu, tetap melakukan aktivitas seperti biasanya, entah potong-potong entah apa. Dah kedua kali, Fulana cepet loh beliin ibu garam, selama mau dipakai loh gitu. Terus si Fulana jawab, iya sih bu sabar bentar lagi loh. Ya Allah kata si Fulana. Kemudian yang ketiga, tetap pas ibu mau manggil Fulana, cepet beliin ibu garam, tetap kamu gak berangkat. Akhirnya disitulah terjadi perdebatan. Si ibu bilang, tuh kalau disuruh lama banget, giliran main HP aja berjam-jam, betah disuruh beli garam sebentar aja nggak berangkat, kata ibu mau begitu. Dan akhirnya disitulah terjadi perdebatan. Kamu menjawab terus menjawab karena kekesalan kamu, karena kamu lagi asik-asik main handphone disuruh sama ibumu, akhirnya kamu kesal ngejawab. Nah hal yang seperti ini nih yang selalu ngebuat hubungan kamu sama ibumu tuh jadi renggang, alias jadi terus-terusan berantem karena sering mendebatkan sesuatu hal yang sepele, yaitu tadi tuh disuruh, tapi nanti itu akan bikin jadi bertengkar tuh antara kamu dan ibumu, dan akhirnya kamu nyakitin hati ibumu tuh kayak begitu tuh ya. Terus gimana bu caranya supaya tidak terjadi perdebatan? Cuman ada di kamu kuncinya. Jadi kalau ibumu nyuruh kamu tuh langsung gercep auto berangkat, gampang. Nanti bisa kalian lanjutkan lagi tuh yang di handphone gitu. Jadi kalau ibumu nyuruh auto jalan beli gerak ya. Itu yang pertama, nurut ya. Yang kedua, sering lagi terjadi perdebatan pembohongan publik, alias kalian tuh suka berbohong dengan orang tua kalian. Bilangnya ke A, ternyata ke B. Berangkatnya sama si A, ternyata berangkatnya sama si B. Dan itu akhirnya akan ngebuat rasa percaya orang tua kamu ke kamu itu berkurang, alias mungkin jangan-jangan hilang tuh. Dan itu yang ngebuat akhirnya orang tua kamu itu ngelarang kamu kemanapun kamu pergi, karena dia merasa sudah dibohongi sama kamu. Nah makanya anak-anak, kalian itu jadi anak harus jujur. Apa sih yang kalian tutupin? Mau apain sih? Mau berbuat apa sih? Nggak ada gunanya berbuat maksiat ya. Karena yang Ibu Uswa tahu itu cuman bisa akan ngerugiin kalian. Aduh ngomong apaan sih Bu Uswa ini, ngomongnya belibet banget ya. Jadi buat apa sih kalian berbuat maksiat? Karena itu cuman akan merugikan diri kalian dan membuat malu orang tua kalian, yang lebih parahnya lagi menyakiti hati orang tua kalian. So kalau kalian mau pergi ke A, ya bilangnya A, jujur apa adanya. Jangan ada dusta di antara kamu dan ibumu. Oke, guys? Jadi kamu bilang, "Ma, aku mau ke Batu Puru ya. Aku mau ketemu sama si ini. Aku janjian." Kalau kamu ketemu sama laki-laki, ya udah bilang ketemunya sama laki-laki. Jangan bilang ketemu sama si Ari, kamu bilang ya ketemu sama si Ani. Itu dosa dan itu akan membuat kamu celaka. Jangan gak percaya. Jadi ada sebuah kisah, ada anak disuruh ke warung sama ibunya. Fulana nanti tolong ke warung ya beliin ibu ini. Si anak itu jawab iya. Tapi apa yang terjadi? Anak itu gak langsung ke warung, tapi dia malah mampir dulu beli pulsa karena dia mau menelpon si doi. Dan apa yang terjadi? Dia tersangkut kakinya di kayak tempat bangunan yang ada besi-besinya itu, dan akhirnya kakinya terluka. Itu baru belum seberapa. Itu kalau kamu berbohong sama orang tua, aduh celakanya nggak udah. Jadi ya udahlah, kamu jujur aja sama orang tua kamu. Dan yang ketiga, kalian harus terbuka dengan orang tua kalian.
Bu, aku suka sama laki-laki ini. Menurut ibu gimana? Nah, nanti kan ibu kamu akan mengarahkan kamu, nak. Seusia kamu itu nggak salah, suka sama laki-laki boleh. Itu udah jadi kodrat manusia. Tapi yang salah kalau kamu malah dilampiaskan dengan pacar-pacaran. Itu nggak boleh. Nanti kamu hilaf, malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pasti orang tua akan mengarahkan kamu dan kamu pasti akan berpikir, oh iya juga ya. Nah, yang keempat, belum terakhir sih, terakhir kelima ya. Yang keempat, kalian harus sabar. Kalau orang tua di rumah ngomel, mungkin kan orang tua kita ada permasalahan lain, mungkin ada hal yang dipikirkan, ada banyak beban yang ditanggung di pundaknya. Kalau mereka ngomel-ngomel sedikit ya udah nak didengerin aja ya. Jadilah anak yang penenang. Penenang untuk orang tuanya ya. Kalian harus sering-sering berbuat baik sama orang tua, disuruh langsung berangkat, bantu pekerjaan rumah orang tua ya. Nyuci piring kek, nyapu kek, apa kek ya yang bermanfaat dikit lah jadi anak, jangan nyusahin aja bisanya. Enggak sih ya. Insya Allah anak-anak Kebel nggak ada yang nyusahin, semua adalah anak-anak yang soleh dan baik ya. Jadi kalian harus muliakan orang tua kalian. Disuruh nurut, dilarang nurut. Apapun yang dikatakan orang tua kamu itu insya Allah adalah yang terbaik buat kamu. Jadi kamu harus nurut. Dan yang terakhir adalah buatlah suasana di rumah itu menjadi suasana yang nyaman seperti berada di surga. Jadi gimana supaya tercipta suasana yang nyaman? Satu, senangkan orang tua kamu dengan sikap baikmu. Kedua, nuruti apa kata-katanya. Ketiga, buat senang mereka. Sering-sering baca Al-Quran di rumah, sholawatan di rumah, nyanyi-nyanyi yang positif di rumah itu, insya Allah rumah itu akan lebih positif vibes. Jadi aduh senang banget di rumah, betah karena anaknya rajin sholat, rajin baca Quran di rumah, terus rajin bersolawat. Orang tua mana tuh yang gak bahagia di rumah ya kan? Selamat mencoba anak-anak semua. Jadi supaya kalian tidak bertengkar dengan orang tua kalian, kuncinya cuma satu, yaitu nurut. Jadi anak yang nurut ya, supaya hubungan kamu dengan orang tua kamu tetap baik. Dan jangan lupa doain terus orang tuanya supaya usianya panjang dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mantap kan? Selamat mencoba anak-anak semua. Jangan lupa bersyukur. Ibu Suairi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.